Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Cahyani Kumalasari, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 19, akan mempresentasikan pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Latar belakang masalah. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, cahaya matahari adalah sebagai sumber penerangan. Selain itu, bagi tumbuhan, khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan ketersediaan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis. Misalnya pada tanaman kacang hijau, pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup yang sifatnya kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah pertumbuhan biomassa atau ukuran yang meliputi berat, volume, atau jumlah yang sifatnya tetap dan irreversibel, tidak dapat balik ke kondisi semula. Dalam pertumbuhan, tanaman kacang hijau memerlukan media yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah cahaya. Pada praktikum biologi kali ini, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana kecepatan pertumbuhan kacang hijau pada tempat yang berbeda intensitas cahayanya. Rumusan masalah. Bagaimana kecepatan pertumbuhan kacang hijau pada tempat yang berbeda intensitas cahayanya? Tujuan penelitian yaitu membandingkan pertumbuhan kacang hijau di dua tempat yang berbeda, yaitu pada tempat yang gelap dan tempat yang terang. Berikut beberapa variabel penelitian. Variabel terikatnya ada kecepatan tumbuh kacang hijau. Variabel bebasnya ada intensitas cahaya untuk perkecambahan. Variabel terkontrolnya ada air, suhu, dan makanan. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum yaitu dua buah gelas aqua, kapas, air, alat tulis, ada penggaris atau mistar, dan biji kacang hijau. Cara kerjanya yaitu yang pertama, rendam benih kacang hijau selama 1 malam. Yang kedua, basahkan kapas menggunakan air secukupnya. Yang ketiga, letakkan benih kacang hijau yang telah direndam ke dalam gelas aqua yang telah berisi kapas sebanyak 5-10 benih. Selanjutnya, letakkan 1 gelas aqua di tempat cahaya yang terkena sinar matahari dan 1 gelas aqua lagi yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Setelah itu, amati setiap hari pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, kemudian catat hasil pengamatannya. Ini ada foto. Yang pertama yaitu dimulai dari perendaman ke biji kacang hijau. Hal ini bertujuan untuk menyeleksi, memilih mana biji kacang hijau yang baik untuk digunakan. Apabila biji mengapung, maka biji tersebut berarti tidak bagus untuk digunakan. Foto hari pertama, hari kedua. Pada hari ketiga, di tempat yang terang mulai muncul adanya daun. Pada hari ketujuh dapat dilihat bahwa tumbuh tanaman kacang hijau yang berada di tempat yang lebih gelap lebih tinggi daripada di tempat yang terang. Dari tabel dapat dilihat pada hari pertama dimulai hari Kamis tanggal 5 Agustus. Pada tempat terang, tinggi kacang hijau 0,6 cm dan di tempat gelap 0,3 cm. Selanjutnya hari kedua yaitu Jumat 6 Agustus, tempat terang tinggi tanaman kacang hijau yaitu 2 cm, sedangkan di tempat gelap tinggi kacang hijau 1,8 cm. Hari ketiga Sabtu 7 Agustus, tempat terang 3,5 cm, tempat gelap tingginya 3 cm. Hari keempat Minggu 8 Agustus, tempat terang tinggi kacang hijau 3,7 cm, tempat gelap 5,5 cm. Hari kelima Senin 9 Agustus, tinggi tanaman kacang hijau di tempat terang yaitu 8,6 cm, tinggi tanaman kacang hijau di tempat gelap yaitu 11 cm. Hari keenam Selasa 10 Agustus, di tempat terang tinggi kacang hijau yaitu 13 cm, di tempat gelap tinggi kacang hijau 19 cm. Hari ketujuh yaitu Rabu 11 Agustus, tinggi tanaman kacang hijau di tempat terang yaitu 15,5 cm dan tinggi tanaman kacang hijau di tempat gelap yaitu 22 cm. Dapat dilihat ada juga data berupa grafik pertumbuhan tanaman kacang hijau.
Grafik pada garis merah menunjukkan tempat pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap, sedangkan grafik yang menunjukkan warna coklat ini adalah pertumbuhan kacang hijau di tempat yang terang. Ini adalah gambar di mana hari ke-7 pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Di sana terlihat bahwa tanaman yang tidak terkena matahari cenderung pertumbuhannya lambat dari data yang tadi dilihat. Namun pada hasil pengamatan terlihat bahwa tanaman yang berada di tempat gelap tumbuh lebih panjang. Hal ini dikarenakan batang tanaman terus berusaha mencari sinar matahari karena sinar matahari sangat berguna bagi fotosintesis. Tumbuhan hijau merubah radiasi surya menjadi energi kimia yang dapat digunakan dalam metabolisme. Radiasi sendiri merupakan cara pergerakan energi dari titik suatu tempat ke tempat lainnya. Batang yang tumbuh di tempat yang tidak terkena sinar matahari tidak akan tumbuh kuat dan kokoh karena pertumbuhannya hanya ditunjang energi yang sedikit karena tidak bisa memasak bahan makanan dengan energi yang sangat minim. Tanaman yang berada di tempat yang tidak terkena sinar matahari kemungkinan akan mati menjadi lebih besar karena persaingan yang terjadi antara tanaman yang menaungi dan tanaman yang dinaungi menjadi sangat ketat. Tanaman ini akan lebih sedikit memperoleh sinar matahari, bahkan tidak bisa memperoleh sinar matahari sama sekali. Oleh karena itu, dalam praktikum kali ini, tanaman yang terkena sinar matahari pada minggu terakhir akan mudah mati, meskipun pada awal pertumbuhan batangnya begitu sangat panjang. Sedangkan pada tanaman yang terkena sinar matahari akan tumbuh lebih dengan baik. Hal ini disebabkan karena tanaman kacang hijau merupakan tanaman yang memerlukan penyinaran matahari penuh. Berdasarkan kebutuhan cahaya, maka tumbuhan dapat diklasifikasikan kepada tumbuhan cahaya terbuka atau sun plant dan tumbuhan naungan atau shade plant. Tanaman kacang hijau merupakan tanaman yang masuk ke dalam tanaman sun plant, yaitu tanaman yang memerlukan sinar matahari penuh. Dari peristiwa di atas dapat disimpulkan bahwa pada tanaman yang berada di tempat gelap tumbuh lebih cepat dan panjang, tetapi warnanya pucat. Hal ini dikarenakan mengandung sedikit klorofil. Yang kedua, pada tanaman yang di tempat gelap memiliki banyak klorofil dan tanaman tersebut dapat mengeluarkan daun sehingga berwarna hijau, tetapi pertumbuhannya lebih sedikit lambat. Pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Yang terakhir, cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi keberlangsungan makhluk hidup di bumi termasuk tanaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.